Baik lagi Bang John. Kita kembali. Kembali kemana Bang? Di preview MotoGP Italia 2021. Oh iya, Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Itu dia. Tetap wajib ya Bang. Memakai masker, mencuci tangan yang dengan air bersih dan mengalir atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Oke guys. Oke Bang. Oke. Oh, jadi bingung kita. Bingung Bang. Nih, ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu Bang. Iya. Ya, sebenarnya banyak lah yang menjadikan sirkuit Mugello nih menjadi panggung yang istimewa bagi para pembalap MotoGP. Betul. Ya nggak? Satu, itu kampungnya Ducati nih Bang. Kampung Ducati. Sirkuitnya Ferrari sebenarnya. Betul. Tapi ya lagi-lagi pokoknya spesial. Ducati menjadi spesial di situ karena sering melakukan riset juga di situ kan Bang. Di situ, ngetes di situ, jajal motor baru, nggak cuma motor baru, motor produksi masalnya pun di Mugello. Main di Mugello. Nah, terus yang kedua, ya salah satu pembalapnya baru habis taken kontrak tuh Bang. Kontrak pembalap Ducati. Iya. Jadi ada sedikit secercah kepastian. Betul. Dia nggak perlu mencari kasak kusuk. Iya, betul. Untuk karirnya di 2022. Iya nggak? Nah, Jack Miller Bang. Jack Miller. The Thriller. Nah, tapi walaupun dia ibaratnya udah dapat kepastian, tapi kan dia nggak bisa langsung legowo banget nih Bang. Jadi leyeh-leyeh, jadi nggak ngejar target, justru malah dia tetap termotivasi. Itu dia. Malah ini makin bikin dia dak-dikduk nih sebenarnya Bang. Bukan dak-dikduk dalam artian yang jelek, tapi dia pengen memberikan istilahnya kepercayaan itu dengan sebuah titel juara dunia. Ya, siapa tahu back to back. Wah, jadi 3 kali. To back. Repeat istilahnya dong. Jadi 3 kali nih, 3 kali menang beruntung nih. Beruntung jadinya beruntun. Nah, itu dia. Karena kalau mamanya dia sampai berhasil melakukan 3 kali beruntun, ini berarti ya mengikuti jejak Casey Stoner tahun 2008 bersama Ducati. Itu dia. Itu salah satu rekor lagi yang ya harus dipecahkan lagi nih sama Jack Miller. Betul. Itu dari Jack Miller. Itu udah dua ya? Dua. Ducati, Jack Miller. Oke. Yang ketiga, Bagnaia Bang. Bagnaia. Bagnaia, pantas ke Bagnaia, betul. Kayak itu loh Bang, ntar digituin loh. Iya nggak? Yang soal finales kan? Nah, itu jangan lah, udah. Oke. Nah, itu yang ketiga nih. Betul. Bagnaia. Dia lagi cuman beda 1 poin dengan selisih dengan Quartararo yang sedang memimpin klasemen di MotoGP 2021. Itu dia. Bisakah dia ya setidaknya mengatasi Quartararo di kandang sendiri, di kandangnya Ducati dan juga di negara sendiri Bang. Baru depan kampung halamannya. Walaupun nggak ada penonton guys. Iya, itu yang bikin mereka pembalap Italia sedih. Iya, itu dia. Terus yang keempat nih Bang. Yang keempat adalah Valentino Rossi Bang. Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi ya seenggaknya nih kemarin di sesi preskon sempat ngomong ya Bang. Iya. Bahwa ya penentuan keputusan dia untuk pensiun atau enggak. Lanjut di tahun depan atau tidak. Itu salah satunya ya dari hasil di Mugello ini kan. Iya, betul. Tapi ya lagi-lagi statement kapan keluarnya itu masih sedikit dirahasiakan. Dia masih mau melihat hasil dari Mugello ini. Jadi nggak cuman hanya di satu sisi Valentino Rossi yang performanya harus dibuktikan lebih bagus, tapi Valentino Rossi bilang ya tergantung Petronas juga. Siapa tahu Petronas Yamaha ataupun pabrikan Yamaha kan boleh dibilang pengen ngekip banget seorang Valentino Rossi. Jadi ada tripartit lah yang masih menentukan. Seandainya mungkin Valentino Rossi bagus, terus Petronas ternyata dapat deal dengan Yamaha dan pengen masih dengan Valentino Rossi, ataupun pabrikan Yamaha masih pengen Rossi melanjutkan sampai umur 46 tahun. kayak bapaknya ngomong Bang. Rossi akan bisa membalap sampai setidaknya seperti nomor startnya. Siapa tahu 46. Jadi nggak cuma di satu sisi Valentino Rossi. Itu dia. Itu yang keempat. Betul. Terus yang kelima nih Bang. Yang pasti Marc Marquez Bang. Oh iya. Ya nggak? Betul. Marc Marquez. Ya sobat tahu sendiri kan. Kemarin perjuangan dia di MotoGP Prancis ya Bang. Sayangnya harus berbuah manis, tapi apes. Jadi pahit. Ya, seenggaknya nih Mugello menjadi pembuktian diri juga kan. Iya. Karena ya bagaimanapun juga 2019 ya Bang.
fight-nya ya sama Ducati di situ kan. Terus 2018 juga, terus 2017 juga. Jadi artinya ini partai penasaran nih buat seorang Marc Marquez. Oke, tapi ntar itu kita bahas lagi ya kan. Kita akan bahas lagi. Betul. Nah, terus itu udah kelima kan? 5. Terus yang keenam nih Bang. Banyak amat. Oh iya banyak amat. Ya udah deh, langsung aja deh. Kita panca aja dulu. Kita 5 dulu deh. Oke. Sekarang kita langsung masuk nih Bang, tanpa bertele-tele guys. Iya nggak? Iya. Karena ini momen spesial juga. Betul. Ya barangkali juga Rossi ntar ngeluarin helm spesialnya juga kan? Betul. Tapi sayangnya belum kita bisa ulas nih Bang. Betul. Karena kita belum menyaksikan itu Bang. Rossi cuma bilang, ya mungkin. Cuman kalau si muridnya Morbidelli fix udah nggak bisa dia. Nggak mungkin karena dia lupa Bang. Dia lupa kalau udah Prancis itu Mugello. Kan tahun lalu kan Mugello skip nah, gitu. Itu dia. Dia udah sampai bingung baru inget ditanya sama Aldo Drudi tuh. Ya. Lu mau bikin referee spesial nggak? Oh, emang ada MotoGP Mugello? Nah. Ya ketimbang terburu-buru karena dia bilang ini harus ada dipersiapkan matang, ada kesan tersendiri. Jadi dia skip. Jadi yang penting cuma dia ngasih kabar bahwa cedera lututnya udah oke. Nah. Tapi jangan dipakai main ski. Dia bilang kalau main ski mungkin masih akan merasa sakit. Lagi pula kan musim panas Bang. Iya, dia cuman bilang gitu. Jadi kemarin tuh unik tuh di saat orang-orang mau nanya dia langsung statement. Oh iya, mau ngasih tahu nih, lutut saya udah oke. Jadi buat yang nanya, yang lutut gimana, ya saya bisa balap, asal jangan disuruh main ski. Oke. Itu dia Bang. Oke. Banyak kejutan, dan itu akan kita ungkap sekarang. Kita bahas sekarang guys. Iya. Oke Bang, lanjut nih. Prediksi dulu kita Bang. Siap. Kira-kira menurut Bang Joni, siapa aja nih yang akan berpeluang mengisi podium di Mugello? Untuk 1, podium pertama. Saya bisa bilang mungkin Jack Miller. Jack Miller. The Thriller. Yes. Oke. Terus yang kedua, Bagnaia, Ducati lagi. Betul. Terus yang ketiga, Ducati lagi nih. Johan Zarco nih. Saya cenderung ke Quartararo. Oke. Itu berarti Ducati, Yamaha. Dan di belakang Quartararo masih rekan setimnya yaitu Maverick Viñales. Berarti 4 ya? Ya. Saya memperkirakan nih mungkin Viñales coba bisa bangkit lah, memperebutkan, membalikan rasa kepercayaan dirinya juga. Oke, apalagi baru jadi seorang ayah nih Bang. Selamat ya. Happy banget. Iya nggak? Semoga menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Oke Bang. Ya. Kenapa kita bahas? Kenapa? Jack Miller. Oke. Ya saya sih melihat dari 2 ronde kemarin di mana dia membuktikan bahwa dia sudah mulai mempunyai kepercayaan diri dan bahkan nih dari 2 kemenangan kemarin beruntun dia kelihatan tuh udah mulai ada kepercayaan diri dan bahkan di press conference yang biasanya tegang dia terus gimana kemarin tuh cair aja gitu lumer bener-bener seorang Jack Miller yang dikenal sebelum dia bergabung dengan tim pabrikan. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita lihat bahwa penandatanganan kontrak perpanjangan ke musim 2002 ini membuat Jack Miller lebih makin termotivasi. Betul, artinya bila sebelumnya dia terbebani harus membuktikan karena pasti ada klausul bahwa perpanjangan kontrak itu harus dibuktikan dengan performa dan di 2 ronde kemarin itu berturut-turut dia bisa tampil cukup bagus. Itu yang kedua. Yang ketiganya di saat dia ditanyakan beban nggak nih bisa meraih 3 kali kemenangan kemudian digadang-gadang menyamai rekor kehistonan dari Ducati di 2008, dia dengan nyatanya ya kita lihat ya syukur-syukur saya bisa melakukannya. Artinya Jack Miller ini menunjukkan sudah punya istilahnya bukan beban, malah dia mencoba untuk memperbaiki performanya dan bahkan konsisten untuk bisa minimal memperbaiki hasil yang di 3 ronde awal itu terbilang cukup buruk karena sekarang dia dengan hasil 2 kemenangan beruntun kemarin kini sudah berada di posisi keempat. Nah artinya dia tinggal memaintain nih mudah-mudahan dengan Mugello yang notabene agak sedikit dikatakan banyak kan ini tracknya Ducati meskipun kalau rekor kemenangan adalah kan Yamaha. Paling tidak ini akan menjadi modal buat seorang Jack Miller yakin untuk bisa meraih 3 kemenangan sehingga di ronde berikutnya lagi ini tinggal bermain nih apakah dia akan melakukan menahan bertahan dengan hasil yang cukup baik atau dia berusaha untuk terus menyerang. Nah modalnya ada di Mugello ini. Oke. Sebenarnya kalau misalnya Bang Joni tadi bilang ya motivasi nih
untuk Jack Miller. Ya kan, meraih 3 kemenangan beruntun, ya kan. Terus udah gitu juga tadi perpanjangan kontrak dengan Ducati gitu kan. Itu lebih cepat loh, biasanya. Lebih cepat. Biasanya abis paruh musim baru. Itu dia. Karena gini, dari omongannya Gigi Daligna, ya kan, ya dia percaya bahwa keputusannya untuk mengambil ya istilahnya pembalap-pembalap muda nih, untuk menggantikan yang senior-senior seperti Andrea Dovizioso, Petrucci, ya kan, berbuah manis. Nah itu berbuah manis, karena setidaknya strategi mereka tepat. Iya. Bahwa pembalap-pembalap ini nih bang, pembalap-pembalap yang direkrut ini, baik itu Jack Miller, baik itu Bagnaia, mereka adalah orang-orang yang akhirnya bisa memahami apa kemauan Ducati Desmosedici bang. Itu menurut ya Gigi Daligna, ya kan, karena ya satu, secara perkembangan kita tahu bahwa inovasi yang dilakukan oleh Ducati itu terus berkembang secara teknologi kan bang. Iya, dia di band ini coba ke sini, di band ke sini, coba ke sana. Artinya ya memang ini Ducati ini tim paling inovatif dan itu dia. Sebutkan langsung oleh Valentino Rossi. Itu dia. Ya, Desi mungkin ada keperluan kali bang nyebutin begitu. Biar ya kontrak 2022-nya kan sama si apa? Ya kan sempat ditanya apakah bakal diumumkan di Mugello, ternyata belum, masih ada butuh paling ya 10 hari ya maksimum 7 hari deh bilang gitu. Berarti baru akan diumumkan nanti. Nah itu dia. Itu dia. Nah jadi seenggak-enggaknya memang ya keputusan dari Gigi Daligna beserta dengan BOD-nya Ducati nih, yaitu menurut mereka tepat karena secara ya anak muda, pembalap muda mampu segera beradaptasi. Dan dia nggak mau kejadian tahun lalu, di mana saat dia udah minta tapi dicuekin oleh timnya. Ya mumpung sekarang karena ya kita tahu apa keuangan atau ekonomi Jack Miller pada saat direkrut kan tidak berbeda jauh saat dia bergabung dengan tim satelit. Ya mungkin ini jadi tidak terlalu inilah. Iya, takutnya bang, dia juara dunia misalnya ya kan, tahu-tahu udah naikin harga kontrak gitu kan. Naik berapa kali lipat Ducati yang ada ya. Jadi benar-benar Ducati ini gercep juga nih. Pinter juga. Pinter Ducati pinter. Aduh. Oke, jadi ya seenggaknya itulah yang membuat ya Jack Miller diunggulkan di Mugello ya bang. Betul. Karena sekarang gini, kalau kita bicara tentang kecepatan deh. Ya kan, kecepatan top speednya aja kemarin yang di apa ya, Qatar ya, 360 berapa ya, terus 62an lah ya, itu memecahkan rekor tercepat semusim lalu. Musim lalu belum ya? Bukan bang, yang tercepat itu ada justru di Mugello bang. 2019. Oh tapi Qatar bisa dipecahkan. Iya. Dari 350 menjadi 356,7 di Mugello. Iya. Dipecahkan oleh Johan Zarco kan di Qatar kemarin kan. Iya. Nah sekarang bisa jadi itu terpecahkan lagi bang. Tapi kan itu kemarin sempat ditanya tuh, ada tuh tanya, Quartararo langsung ngomong, Quartararo nih katanya, wah saya sih bukan motor yang paling kenceng, ya sadar diri. Ya. Si Bagnaia yang notabene pakai Ducati, wah susah karena San Donato tuh ngeri kalau pemainnya braking salah. Tapi saya yakin Zarco bisa. Nah begitu juga Jack Miller. Itu ampun deh. Jadi setiap udah ngegas tuh udah mikir nih, Donato gimana? Wah saya sih nggak akan bisa deh. Lagi-lagi nunjuk, Zarco mungkin bisa. Loh, kenapa Zarco bisa? Ya Zarco karena katanya lebih kecil, jadi lebih compact, lebih aerodinamis ketimbang Jack Miller dan Bagnaia. Nah, Zarco sendiri sih itu cuma bilang, oke saya akan berusaha. Jadi kemarin tuh, ini Ducati pabrikan malah nggak berani untuk istilahnya memecahkan rekor top speednya yang di Qatar ya. Ingat banget, Bagnaia bilang, ini kan baru di Qatar, ntar di Mugello. Dia malah ngomong gitu, rada nyut juga. Iya. Karena memang kemarin diceritakan oleh Valentino Rossi sendiri bahwa yang paling krusial untuk motor-motor kecepatan tinggi sebenarnya memang agak diuntungkan di sektor berapa sektor 1? Enggak dong. Sektor 1 dari tikungan 14 ke tikungan 1. Cuman di San Donatonya itu kan agak menurun dan tikungannya kan agak tajam. Kalau mamanya titik pengeremannya salah, apakah itu kalau pemainnya mungkin lebih awal itu nggak masalah, akan kehilangan kecepatan saat keluar. Tapi kalau pemainnya kayak dulu kejadiannya Andrea Iannone bang kemudian juga Nakagami nggak salah deh, itu Crutchlow juga rada ngeri kan, ngeri itu. Nah di situ yang membuat kita lihat nih apakah benar-benar terpecahkan atau tidak. Tapi memang baik
Quartararo dan seorang Aleix Espargaro yang motornya Ducati wannabe nih, dia bilang oh enggak itu Ducati yang punya, Aprilia masih belum. Jadi artinya mereka percaya Ducati bisa bikin rekor baru di Mugello ini terkait dengan top speed. Itu untuk Jack Miller dan juga sedikit top speed ya Bang? Iya. Yang Bagnaia nih Bang, yang Bang Joni jagokan untuk ya di podium 2. Betul. Ya. Itu kenapa Bang? Karena Bagnaia yakin ini kan tempat dia latihan juga. Satu itu, kedua ya kondisi cuaca di Mugello relatif lebih cerah atau stabil dari mulai Jumat sampai Minggu itu cerah, tidak seperti kemarin di Lemang. Karena di Lemang kemarin pun Bagnaia itu agak sedikit terdistraksi atau terganggu konsentrasinya, dia berusaha mencari settingan di basah tapi malah melempem. Nah, di Mugello ini dia yakin dengan kondisi kering dia akan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dari mulai kualifikasi pertama hingga nanti balapan settingan yang terbaik. Itu sebabnya, dan juga dia istilahnya nih ya kemarin kan kehilangan ya meskipun dia bisa drastis dari 14 ke 16 maju malah ke keempat ya. Dia berusaha ini sekarang untuk finish di depan Quartararo untuk bisa mengambil alih klasemen. Dan yang pastinya dia pengen ya dia juga masih penasaran. Dari 5 ronde kemarin itu kan dia belum pernah meraih satu kemenangan ya. Malah Jack Miller yang terseok-seok malah bisa dua kali menang. Ini yang menjadi semacam modal atau booster buat seorang Bagnaia. Kenapa saya prediksikan bisa podium kedua di MotoGP Italia 2021. Nah, mana tuh fansnya Bagnaia tuh? Mana Bagnaia? Ya siapa tahu bisa juga duel dengan Jack Miller. Jack Miller ya kan? Iya. Ya pokoknya intinya mungkin ya 1-2-nya tuh masih sedikit dikuasai oleh Ducati ya. Entah itu Bagnaia, entah itu Jack Miller kan? Betul. Kenapa nggak Johan Zarco Bang? Saya Johan Zarco ya kemarin itu pada saat dia menjelaskan ini kurang begitu pede gitu. Berbeda dengan Jack Miller ataupun Bagnaia. Dia masih agak sedikit ya mesti melihat dulu, mesti ini karena kemarin itu dia lebih yakin Lemang bisa hasil bagus karena cuacanya berubah-berubah. Nih, kalau di saat kering ini tetap dia merasa bahwa masih ada handicap yang mesti dia cari lagi, digali lagi sehingga dia bisa mendapatkan satu yang terbaik. Itu sebenarnya saya, wah kalau kayak begini jangan-jangan Zarco ya seperti biasa gitu saat kondisi yang bener-bener kecot, kacau, kisru bisa tampil bagus, tapi di saat cuacanya konsisten kering dia malah kesulitan untuk mendapatkan set yang terbaik. Nah itulah untuk ya podium 1 dan podium 2. Iya. Quartararo dan Maverick Viñales. Ini kenapa untuk Yamaha Bang? Jadi kemarin kenapa Yamaha di 3? Jadi kalau kita melihat kan dibilangnya sirkuit Ducati, ya itu langsung ditampik telak-telak oleh Quartararo. Jangan salah, dan itu pun si Morbidelli bilang enggak benar. Bukan sirkuit Ducati lah. Bukan sirkuit Ducati faktanya. Kalau umpamanya ngomongin dari tikungan 14 ke 1, Ducati juaranya dan Morbidelli dan juga Quartararo ya berdasarkan dengan data yang ada kan kalau kita lihat dari 2002 sampai 2019 kemarin faktanya masih Yamaha, meskipun Yamaha terakhir menang 2016. 17, 18, 19 kemarin memang Ducati karena memang Yamaha-nya ada bermasalah. Nah, Quartararo yakin dengan setting motor yang sudah ada dan bahkan kemarin di Jerez kalau tidak ada masalah bagus banget ya, mereka yakin. Dan kenapa saya ajukan Quartararo kondisinya makin ini dan dia juga mempelajari kemenangan-kemenangan motor Yamaha di Mugello. Artinya dia langsung sesumbar bahwa saya kalah di straight lurus, tapi kan di Mugello ini banyak tikungan cepat yang memang klop dengan motor Yamaha, dan di situ akan yang menjadi kekuatan seorang Quartararo, seorang Maverick Viñales untuk mengambil ya istilahnya menjaga jarak lah, mungkin di straight ya pelajaran dulu Lorenzo ngalahin Marquez dengan slipstreaming itu mungkin akan menjadi modal juga buat Yamaha. Tapi akhirnya juga di 2019 justru Marquez yang akhirnya kalah juga. Slipstreamingnya bukan slipstreaming sih sebenarnya. Justru nggak dapet dia. Nggak dapet slipstreamingnya Daniel Petrucci ya. Daniel Petrucci udah keluar duluan lebih cepat, dia nggak berhasil ngikutin. Itu dia. Nah, Bang. Jadi seolah-olah nih ya bisa dibilang King of Mugello sebenarnya kan Valentino Rossi kan.
ya kan, dengan berapa kemenangan, 8 kemenangan kalau nggak salah, ya kan. Nah tapi yang sedikit 7 kemenangan beruntun. 7 kemenangan beruntun 2002 sampai 2009, 2 kali dengan Honda, 5 kali dengan Yamaha, di 2010 kan insiden. Ya, tapi selebihnya ya dia masih tetap masuk di podium-podium lah ibaratnya ya. Betul. Tapi yang menjadi sedikit Enggak, maksud gue yang sedikit bikin gue sanksi nih Bang. Ragu. Bikin gue ragu. Karena gini, ya kalau kita bicara tentang top speed, ya kan, dari 2019 ya nggak, itu hal yang terus banget diminta oleh ya seorang Yamaha, para pembalap Yamaha, ya kan. Betul. Nah sekarang di 2021, ya nggak, kira-kira menurut Bang Joni, ya faktor itu bisa nggak yang membuat pasukan Yamaha ini akhirnya ya menutupi kekurangan mereka di sirkuit di sisi top speed. Ini kalau kita lihat sebenarnya Jerez kemarin tuh menjadi momentum nih buat Yamaha, karena Rossi pun sampai yakin cukup tampil bagus, bahkan dia bisa fight tuh di Le Mans, sayangnya cuaca membuyarkan. Makanya nih Valentino Rossi ingin istilahnya mengkonfirmasi nih settingan yang di Jerez ini di Mugello, karena kondisinya lebih kering, dia akan coba lakukan sebaik mungkin dan dia yakin bahwa bisa duel. Dan selama di Jerez tuh baik Quartararo, ini 3 pembalap pabrikan nih, tidak pernah mengeluh atau tidak pernah komplain lagi soal ya dia top speed ini. Ini sepertinya memang udah di brief oleh Yamaha, dan juga Yamaha udah memberikan istilahnya apa ya, kompensasi untuk ya penawar top speed itu kan. Penawar meskipun mereka tidak serta-merta langsung nih top speednya jadi ini tetap, tapi sepertinya mereka optimis top speednya mulai meningkat meskipun tidak terlalu drastis yang seperti mereka harapkan. Ya kalau kita ingat waktu di Qatar Rossi sempat bilang oke lah nggak sampai menyamai, tapi ada sedikit masih bisa ini. Nah ini sepertinya sudah ketemu, itu sebabnya pembalap Yamaha sejauh kemarin Jerez kemudian di Le Mans meskipun mengalami masalah, mereka tidak istilahnya bocor lah gitu ke media, oh ya nih ini problem. Dan bahkan seorang Morbidelli pun yang katakanlah pakai motor spek yang tahun 2019 tetap merasa bahwa dia bisa bersaing di Mugello nanti. Ya saya yakin sih Yamaha seperti udah menemukan penawarnya nih, meskipun penawarnya bukan penawar yang langsung instan. Nggak kayak makan cabai Bang. Sekali langsung pedas. Iya, nah seperti yang kita lihat kemarin kan Quartararo udah mulai bisa fight di hujan yang padahal kita sempat itu banyak temen yang nanya Bang, kok Quartararo sekarang bisa sih gitu loh. Ya istilah menang di hujan ya. Kemarin kita udah jelasin tuh Bang, ya kan. Senggangannya udah adaptasi. Ya sedikit ada perubahan gaya dalam balap gaya hujan ya kan? Iya, dan dari situ sepertinya nih ya kita optimis dan kita percaya nih Yamaha juga sudah bisa mengatasi problem tahun lalu di mana cuman ini motor bagus di sirkuit yang konvensional. Nah mereka kan membuktikan nih di Mugello, apalagi kan ini Mugello tahun lalu absen. Nah, ini akan menjadi istilahnya nih, wah hari ini latihan tuh bener-bener semua orang buta kekuatan, dia akan coba dengan performa yang ada. Oke, tapi ya bagi gue nih Bang, bagi gue guys, ini agak sedikit penasaran juga gue. Penasaran kenapa? Ya kita tahu Luca Cadalora nih, mantan pelatih Valentino Rossi. Ya walaupun cuma beberapa tahun ya, sekitar 2-3 tahun lah. Betul. Di 2018 dia akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai ya coachnya Valentino Rossi. Faktor keluarga, iya. Nah tapi sebelum di Mugello, setelah MotoGP Le Mans kemarin, ini Cadalora sempat berkata bahwa Rossi sudah melakukan peningkatan dalam hal performa, walaupun kemarin cuma finish di urutan ke-11 di Le Mans, gitu kan. Tapi dia yakin ya kalau di sirkuit Mugello ini, itu akan ada sedikit ada sedikit peningkatan lagi nih. Peningkatan yang 2 kali lipat mungkin ya? Nggak 2 kali lipat berarti 5. Iya. 1 dong juara. Bisa. Iya nggak? Alhamdulillah. Ngarep guys. Nah maksud gue, seenggaknya Luca Cadalora ya dia agak sedikit memberikan ya buat fans-fansnya Valentino Rossi mungkin ya, itu sedikit rasa optimis mendongkrak motivasi itu dia. Jadi
berdasarkan hasil tes yang Bang Joni tadi bilang di Jerez. Betul. Nah, kemarin di Lemang hujan seperti itu. Iya. Seenggak-enggaknya tidak 100% bisa diaplikasikan. Betul. Nah, di sirkuit Mugello nanti dengan kondisi pure kering, hal itu bisa diwujudkan oleh Valentino Rossi. Ya semoga aja kali ya. Bener-bener langsung kali aja. Ya makin seru loh. Makin seru. Gitu. Jadi banyaklah hal yang membuat pasukan Yamaha ini ya seenggaknya bisa fight untuk di podium. Di podium, betul. Barangkali juga akhirnya bisa memenangkan lagi sirkuit Mugello kan. Amin. Jadi barangkali ke-11. Dari itu dia. Nah, Bang, sekarang kita akan berbicara tentang ya The Baby Alien. Udah gede dong, masih baby mulu. Jadi apa dong? The Real Alien. The Real Alien. Ya, kita akan bicara tentang Marc Marquez, Bang. Marc Marquez. Ini juga menjadi gue penasaran nih. Kira-kira ya bisa nggak ya Marc Marquez ya fight untuk di podium ataupun ya mungkin meraih kemenangan yang akhirnya ya 2019 ya harus dikecewakan sama Petrucci. Terus dikecewakan sama Lorenzo ya nggak? Nah ini kira-kira bisa nggak nih? Saya rasa sebagaimana Marc Marquez sempat mengutarakan sendiri sejak dari awal sebelum dia memberikan statement jelang MotoGP Italia bahwa dia sangat senang kembali, bahkan hasil sebenarnya dia ungkapkan fisiknya udah lebih baik. Cuma yang permasalahannya adalah Mugello ini sirkuit yang tidak hanya top seed karakternya tapi juga menuntut fisik. Ya, yang seperti saya bicarakan tadi, karena di San Donato ini pertama habis keluar dari tikungan 14, kemudian motor mencapai 300 top speed kilometer per jam lebih, itu direm dalam hitungan detik langsung ke di bawah 100 km per jam. Dan Donato ini kan agak menurun. Betul. Dan kemudian belok ke kanan yang kalau umpamanya salah sedikit, artinya dia dengan kondisi fisik ini mungkin 1 lap 2 lap dia masih bisa konsentrasi, tapi takutnya ini akan menguras sehingga dia kehilangan power yang lebih, dia melakukan pengereman lupa malah lebih dekat, ini akan beresiko karena kalau kita lihat San Donato itu gravelnya itu dekat dan ini sempat dikomplain lagi. Itu menjadi ya istilahnya pembicaraan di sesi jumpa pers kan. Di safety komisioner juga. Ini gimana nih, kemarin kan ngeliat kita bilang katanya ini kan sirkuit konvensional Jerez, kemudian Mugello yang punya ya dengan motor kecepatan makin tinggi, ternyata jarak gravelnya makin ini. Nah, ini akan agak menyulitkan dan seorang Marc Marquez juga bilang, saya harus melihat hari pertama dan kedua karena ini benar-benar sirkuit yang menuntut fisik. Seandainya mungkin fisik saya bisa mengatasi, belum tentu di saat balapan bisa stabil mempertahankan fisik yang ada. Jadi artinya Marc Marquez ini mungkin akan kompromi nih, apakah dengan settingnya atau dengan dia, tapi untuk fisik saya yakin tidak akan dia push sampai ya seperti gaya Marc Marquez yang dulu gitu. Kalau itu dia push to the limit, dia tahu sampai di mana batasnya, oh ini jangan dilakukan, itu mungkin bisa nih. Kali ini Marc Marquez benar-benar kayaknya mencoba untuk kompromi dengan settingan motor yang mungkin bisa membuat fisik dia tidak terlalu capek. Terkecuali dia bilang ya dia sih ngarepin kalau hujan lagi gitu. Tapi kan kemarin tapi ya prediksinya cerah. Iya, itu yang akhirnya Marc Marquez sadar juga bahwa ya ini benar-benar saya harus melihat kondisi fisik saya dan juga mencari setting yang kompromistis mulai di hari Jumat. Nah, sekarang gini Bang, kalau kita bicara tadi tentang San Renato kan Bang, ya tikungan pertama, jelang pertama dengan kondisi turunan, hal itu kan juga hampir sama dengan sirkuit Portugal kan Bang? Betul. Portimao karakternya begitu kan Bang? Ya kita lihat ya Nakagami crash. Seperti apa kan? Seenggaknya karakter Portimao ini sedikit mirip dengan karakter si Mugello kan? Ya Portimao, Marquez sendiri mengakui bahwa ya dia agak sedikit kelelahan ya untuk balap di Portimao kan. Akhirnya dia bercoba untuk bertahan bagaimana bisa finish. Makanya kemarin kan udah sempet fight ke depan tapi dia ngejar adenya Marc Marquez susah, itu emang udah terkuras habis gitu. Siap. Nah, Bang. Nih ya bukan yang terakhir nih sebenarnya Bang. Tapi gua ngelihat Suzuki nih Bang. Suzuki di Mugello. Seperti apa Bang? Ini yang pasti tetap menjadi PR dan juga mungkin hal yang harus segera dituntaskan, benahin. Persoalannya adalah bagaimana Suzuki bisa
tampil stabil di free practice 1, 2 dan 3 untuk bisa overall meraih 10 besar. Karena ini yang masih jadi problem kemarin dengan kondisi yang benar-benar hektik, cuaca ini agak menyulitkan, dan parahnya lagi di saat balapan mereka nggak ada yang finish loh. Iya nggak? Ya, Alex Rins nggak finish. Miller jadi Mir. Joan Mir juga nggak finish. Ini menjadi problem dan mereka masih belum ketahuan nih. Nah, saya harapkan nih Suzuki seperti dengan karakter track yang bahkan ini rada mirip ya sama karakternya dia sebenarnya. Iya, sebenarnya. Banyak rolling speed. Betul. Ya, terus kalau bicara tentang top speed dia justru di atas Yamaha. Betul. Ya, lebih unggul. Artinya mestinya nih bisa jadi, ya kenapa saya bilang kuda hitam, karena seandainya mereka bisa mengatasi istilahnya atau kendala halangan yang selama ini menyulitkan mereka untuk bisa menuai 10 besar langsung di free practice 3, seandainya mereka bisa, ini mungkin mereka akan menjadi kuda hitam, bahkan mungkin bisa jadi istilahnya batu sandungan nih buat Ducati tampil lebih jumawa di Mugello 2021 ini. Itu dia, karena kalau kita lihat nih Bang, dari 2018-2019 lah ya, yang paling menjadi nyata lah gitu kan, bahwa Alex Rins sempat fight di grup depan kan, untuk ya berebut podium, tapi akhirnya dia harus mengakui nih salah strategi, terutama di beberapa tikungan terakhir sebelum finish kayak, akhirnya dia kalah sedikit dari 3 orang ini nih, dari Petrucci, dari Dovi, dan juga dari Marc Marquez. Tapi sebelum itu ya dia fight juga kan. Iya kan, kemarin sebenarnya gayanya hampir sama nih kalau kita mengingatkan Alex Rins di 2019 yang dia duel sampai akhir, sampai dia berhasil menyalip di bibir finish Marc Marquez sampai ternyata dia finish kedua. Cuma itu, ini ada entah kenapa dengan Alex Rins agak kurang kurang sabar gitu. Bagaimana kemarin di Doha, bagaimana kemarin di Portimao, dan bahkan kemarin di Lemang, seandainya mungkin dia agak sabar dikit gitu, karena kan cuacanya flag to flag nih, dia coba masuk buru-buru akhirnya malah jatuh. Ya, harapannya sih antara Alex Rins, Joan Mir, kemudian juga Suzuki, dan saya rasa ini memang kendala kehilangan seorang Davide Birivio masih terasa nih, karena tidak ditunjuk orang yang secara 100% penggantinya nggak ada, karena langsung dipercayakan kepada Sahara, dan kalau mamanya, ya maaf kata nih, kalau mamanya ditanya atau oleh jurnalis, itu ya bahasa Inggrisnya terbata-bata, mungkin lain kalau mamanya yang nanya pakai bahasa Jepang, artinya takutnya apa yang dia katakan ke Alex Rins atau ke Joan Mir atau ke timnya ya tidak tersampaikan secara bulat gitu, lain dengan Davide Brivio yang memang sebelumnya bawa Valentino Rossi juara dunia di Fiat Yamaha Team, kemudian dia menjadi manajer pribadi Valentino Rossi, sampai akhirnya dia dipercaya ke Suzuki dari nol. Artinya dia tahu nih bagaimana menangani 2 pembalap, dan bahkan sekarang ini kan problemnya dengan Joan Mir yang notabene kemarin debutan terus jadi lebih baik daripada seniornya. Tentu ini ada api dalam sekam nih, yang biasanya tuh bisa diredam oleh seorang Davide Brivio. Ya, cuma sedikit berasap-berasap. Tapi ntar aduh gitu. Oke, Bang. Nah, ini yang terakhir nih, Bang. Oke. Singkat. Tentang KTM dan juga Aprilia. KTM ini saya masih melihat mereka mencari pijakan mesin yang memang harus bisa perform di sebanyak 7 mesin di semua sirkuit. Ini masih menjadi problem buat KTM. Ini mirip dengan Suzuki di 2017-18, mungkin butuh beberapa saat, syukur-syukur lebih cepat, mungkin musim ini dia bisa mengetahui pilihan mesin seperti apa, karena mereka udah bukan konsesi lagi. Sementara kalau Aprilia, ya itu tadi kemarin si Aleix Espargaro sebenarnya senang banget gitu kalau si Andrea Dovizioso bisa benar-benar menjalankan sesi tes di Mugello sebagai pembalap tes. Artinya dia tidak perlu lagi, dia sempat curhat tuh. Jadi setiap free practice pertama ada barang baru, itu gue yang ngetes katanya. Padahal kan kalau mamanya di balapan, free practice itu ya dicari settingan, dicari pilihan untuk bisa balapan benernya. Ini harus melakukan pengetesan perangkat baru ini, akhirnya dia mengorbankan baru bisa full
di free practice ketiga dan keempat yang notabene waktunya jauh lebih sangat ya singkat. Nah, artinya nih seandainya peran Dovizioso bisa mempercepat pengembangan RSGP, ini akan jauh lebih baik, dan semoga aja nih dengan kehadiran Dovizioso, Alex Espargaro bisa fokus nih buat menentukan setting dan ritme motor balap di saat race day untuk RSGP ini. Ya, karena Dovi dan Aprilia udah secara resmi nih Bang ya, memperpanjang bukan kontrak sih, tapi memperpanjang kerjasama untuk ya mencoba beberapa motornya Aprilia. Ya, test rider partikelir istilahnya. Nah, itu dia. Kayak detektif Bang. Detektif partikelir. Oke guys. Siap. Nah, diingetin lagi buat teman-teman, untuk podium berarti ya tadi juara 1 Jack Miller. The Thriller. Untuk ke posisi 2, podium 2 itu adalah Bagnaia, Pecco. Ya, untuk podium 3 ini antara Quartararo dan juga Maverick Vinales. El Diablo and the Mac. Oke. Teman-teman siapa aja? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kolom komentar. Terus ajak teman-teman. Nah, lu buat ya ikutin ngeramein kanal YouTube Auto Race. Itu dia. Pokoknya kita di sini bincang santai ya, Bang. Iya. Bincang santai, tapi juga ya sedikit bermanfaat. Sebenarnya bukan dikit kan? Iya. Tapi semoga bermanfaat lah. Harus bermanfaat dong. Harus. Kalau kita nggak bermanfaat nggak ada yang nggak ada yang mau subscribe, nggak mau komen. Terus jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Tombol lonceng. Teng. Oke Bang. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai ketemu lagi.